Gua Pacalan, gua yang berada di dalam bukit antara Kabupaten Bondowoso dan Situbondo. Tepatnya berada di Desa Walidono, Kecamatan Perajekan, Bondowoso. Mungkin karena lokasinya di dalam hutan, membuat masyarakat Bondowoso ataupun Situbondo banyak yang belum mengetahui tentang gua ini. Di sepanjang jalan gua ini memang banyak sekali tumbuhan liar. Bahkan saya menemukan banyak sekali porang-porangan yang sangat tinggi, bahkan melebihi tinggi saya. Juga banyak sekali burung-burung liar di hutan ini. Pada tahun 1933, gua ini pernah dieskavasi oleh Belanda dan ditemukan banyak sekali benda-benda dari peninggalan zaman prasejarah, yaitu berupa kerang-kerangan dan peralatan lainnya. Dari hasil ekskavasi tersebut disimpulkan bahwa Gua Pacalan termasuk gua dari zaman Mesolitikum, yaitu zaman sebelum Megalitikum. Luas guanya ini. Buset. Di dalam itu ada lagi. Buset, dah luas sekali. Waduh, kenapa kita mengganggu tidurnya kelelawar. Itu jalan keluar. Jadi di sini gelap sekali kalau tidak pakai senter. Gelap. Jadi ini banyak akar-akar ya, tanaman masuk ke dalam. Kalau dari bentuk akarnya berarti ini gua duluan dari dibanding pohonnya ya. Wah, banyak kelelawar. Kabur. Penasaran tapi dalam sekali tuh. Outfit tidak mendukung. Ini kalau punya fobia tempat sempit langsung selesai. Setinggi 200 meter ya. Saat saya mengunjungi gua ini, saya tidak sendirian. Ada beberapa pengunjung yang juga mengunjungi gua, tetapi mereka hanya berhenti sampai di depan mulut gua. Saya berani mengeksplor ke dalam gua karena membawa beberapa peralatan yang cukup lengkap, yaitu senter yang sangat terang dan sandal khusus untuk melakukan petualangan. Gua Pacalan cukup unik. Gua Pacalan memiliki pintu horizontal dan juga memiliki pintu vertikal. Artinya kita bisa masuk dari depan, bisa juga dari atas gua.
Saat berada di dalam gua, sensasi yang dirasakan adalah sensasi hujan gerimis. Ya, tidak salah, sensasi hujan gerimis. Atap-atap gua meneteskan air yang sangat banyak. Air-air itu berasal dari akar-akar pohon yang menyimpan air dan melepaskannya secara perlahan-lahan. Sensasinya persis seperti saat gerimis. Air menetes pelan-pelan dan sangat banyak dari akar-akar pohon yang berada di atas gua. Secara horizontal, gua ini memiliki dua pintu, sehingga seringkali disebut sebagai gua kembar. Padahal guanya hanya satu, tetapi memiliki dua pintu yang mirip. Dari dalam gua terdengar suara air yang sangat deras. Ya, benar sekali, suara air yang sangat deras. Tepat di bawah gua terdapat sebuah sungai. Sungai ini mengalir hingga ke kantor desa Walidono dan membentuk sebuah air terjun yang sangat indah dipandang. Uniknya, air terjun ini langsung jatuh ke sungai Sampean Baru. Guanya tadi saya dari atas sana terus turun ke bawah lewat sana mengikuti jalan ini, ada jalannya, dan epic sekali dari sini pemandangannya ya. Epic, dingin juga. Di atas ini masih ada Racekusi, desa Racekusi dan Wonoboyo. Jadi sampahnya banyak. Kita ikuti anjing ya. Ini sungainya bagus sih, pemandangannya dari sini keren. Ini sungai ya, sungai. Terus tuh guanya yang tadi kita masuk. Terus pohonnya besar-besar, epic sekali. Banyak ikannya ya. Bunyi kelinting-kelinting, itu bunyi kelinting-kelinting satunya ya, satu. Sungai adalah urat nadi dari sebuah ekosistem. Jika sungainya bersih, maka ekosistemnya akan baik. Tapi jika sungainya terkena dampak polutan, maka ekosistem di sekitarnya juga akan terdampak. Karena itulah penting sekali menjaga kebersihan dari sungai. Cara paling sederhana dalam menjaga kebersihan sungai adalah tidak membuang sampah dalam bentuk apapun ke dalam sungai. Pohon-pohon di sekitar gua tinggi-tinggi dan besar-besar, sehingga membuat lingkungan di sekitarnya menjadi dingin dan sejuk. Padahal jika kita berangkat dari arah Prajekan Bondowoso ataupun dari arah Situbondo, saat siang hari udara bisa terasa sangat panas, tetapi saat mencapai gua, udara bisa terasa sangat sejuk. Pacalan sebenarnya bukanlah nama dari gua,
Pacalan adalah nama sebuah dusun yang berada di sekitar gua. Jadi masyarakat menyebut nama gua dengan sebutan nama tempat agar lebih mudah untuk dikenal. Sementara di Google Map tercantum dengan nama Gua Kembar. Jika kita tanya ke masyarakat Prajekan atau masyarakat Bondowoso, tidak akan tahu di mana Gua Kembar. Tetapi jika kita bertanya di manakah letak Gua Pacalan, mereka dengan mudah akan mengarahkan kita ke daerah yang bernama Pacalan. Karena jarak dari gua ke rumah penduduk di daerah Pacalan hanya berjarak kurang lebih 200 meter. Walaupun berada di daerah perbatasan, baik penduduk Pacalan ataupun penduduk Walidono sama-sama tidak mengklaim terhadap kepemilikan gua ini, karena gua ini berada di area perhutani dan masing-masing desa Pacalan ataupun Walidono sama-sama tidak mengelolanya menjadi sebuah tempat wisata. Padahal menurut saya pribadi, tempat ini sangat menarik dan sangat potensial untuk dijadikan tempat wisata dan sangat potensial untuk dijadikan tempat pendidikan langsung di alam. Tantangan terberatnya adalah infrastruktur jalan, karena jalan di sini masih alami. Bahkan masyarakat Situbondo, yaitu masyarakat Pacalan, cenderung lebih melewati jalur hutan ini untuk menuju kota Situbondo. Dan bahkan masyarakat Pacalan lebih sering berbelanja di daerah Prajekan Bondowoso daripada berbelanja di daerah Situbondo. Ya, karena kawasan ini masih alami, dan jika kamu punya rencana ke sini, pastikan kamu membawa bekal yang cukup, karena di sini tidak ada orang berjualan. Lokasi gua ini hanya 5 km dari bibir pantai Pantura dan memiliki altimeter hanya 100 mdpl. Artinya saat musim kemarau, tempat ini bisa menjadi sangat panas karena sangat dengan pantai, dan hutan di sini sebagian besar adalah hutan jati, di mana saat musim kemarau daun-daunnya akan meranggas dan akan menjadi gersang. Jadi saat terbaik untuk mengunjungi Gua Pacalan adalah di saat musim hujan. Gak terasa nasi sudah habis dan air juga mau habis. Terima kasih sudah menonton. Saya Roziki Gigai. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.